kita tidak dihukumi haram. Wa yahilluan halal apa hamluhu nggawa mushaf fi amtiatin ing dalem biro-biro bondo. Tadi kan disebutkan kalau kita menyentuh, membawa dan seterusnya itu dihukumi haram kalau dalam keadaan hadas. Sekarang ini ada cara agar kita terhindar dari hukum-hukum haram tadi. Sebabnya ada cara yang menganggap itu tidak membawa ataupun menyentuh Al-Quran. Wa yahilluan halal apa hamluhu nggawa mushaf fi amtiatin ing dalem pira-pira bondo. Ini caranya. Yang pertama, dihalalkan membawa Al-Quran bersamaan dengan barang-barang yang lain. Jadi misalnya kita membawa Al-Quran, juga membawa buku, juga membawa lain-lainnya. Kalau sekarang HP dan lain-lain. Selama kita niatnya tidak membawa Al-Quran, tapi membawa tas atau membawa barang yang lain tadi, Al-Qurannya nunut, maka tidak dihukumi haram. Jadi yahillu tadi. La biqasdihi ora kelawan nejo mushaf. Ini syaratnya. Kalau kita niatnya membawa Al-Quran, yang lain-lain cuma ikut, berarti harus berwudu. Tapi kalau yang kita bawa niatnya barang lain, Al-Qurannya yang ikut terbawa, maka tidak harus berwudu. Bahkan ada di kitab yang lain disebutkan, kalau kita membawa Al-Quran dengan membawa jarum, jadi jarum dimasukkan ke tas, Al-Quran juga di tas. Niatnya membawa jarum, Al-Qurannya ikut, tidak diniati, itu juga dihukumi yahillu. Ada yang menerangkan seperti itu. Ai ma'aha tegese sartane amtiah. Jadi cara agar kita terhindar dari hukum haram karena membawa Al-Quran, itu cara membawanya bersamaan dengan barang-barang yang lain dan diniati membawa barang yang lain tersebut. Tidak diniati membawa Al-Quran. Bal wa ma'amatain, balik lan sartane bendo wahidin kang siji opo mata. Maksudnya juga halal walaupun bersamaan dengan barang satu, ya seperti tadi Al-Quran sama jarum. Tapi kan aneh, membawa jarum tapi tasnya besar, Al-Qurannya yang ikut. Kalau diniati dan bisa niat seperti itu, ya sah-sah saja, tetap yahillu. Biqasdil matai kelawan nejo nggawa benda wahdahu kalih dewine mata. Ini yang penting. Hatinya harus bisa yakin yang dibawa bukan Al-Qur'annya, tapi barang lain yang bersamaan dengan Al-Qur'an. Jaza boleh. Aula biqasdi sayin, utawa kelawan orang nejo wiji-wiji, bahkan tidak berniat sengaja membawa apapun juga boleh. Jadi ada tas langsung dibawa gitu saja, tapi tidak diniati membawa isinya apa, berarti tidak dihukumi yahrumu, karena Al-Qur'annya ikut dengan perkara yang lain. Itla yahillu, itla yahullu, itla yuhillu, berarti seperti itu. Itla yuhillu krana orang rusakaken apa hamluhu nggawa mushaf bitakzimi kelawan ngegungaken hina idin ari kalane fi amtiatihi la biqasdihi, karena dengan membawa Al-Qur'an yang diniati membawa perkara lain tersebut tidak menimbulkan direndahkannya Al-Qur'an.
tidak hilang rasa takdim kita. Walaupun tidak disebut kita membawa Al-Quran. Makanya tetap dihukumi tidak haram, boleh. Bikhlafima idza qasada. Bidani kelawan masalah hari kalane nejo sapa man al mushafa ing mushaf wahda khalih dhewe mushaf, berbeda dengan apabila kita sengaja membawa mushaf walaupun dengan barang-barang lain, satu kontainer misalnya. Kalau niatnya kita membawa Al-Quran, tetap kita harus memiliki wudhu. Kalau hadas hukumnya yahrumu. Jadi niat itu sangat berpengaruh. Au ma'a ghairihi utawa sartane liyane mushaf, atau membawanya kedua-duanya, saya membawa Al-Quran dan barang lain, itu tetap tidak diperbolehkan kalau tidak memiliki wudhu. Jadi perbedaan-perbedaan niat itu menimbulkan perbedaan-perbedaan hukum juga. Waya jirilan lumaku apa hada tafsilu ikilah tafsil fi hamilil mushafi ing dalem nggawa wong kang nggawa Al-Qur'an. Kemudian ini juga berlaku apabila kita membonceng orang yang membawa Al-Qur'an alal aujahi miturut ing atase kaul kang kuat wajahi. Jadi kalau kita membawa orang yang membawa Al-Qur'an, kemudian kita niati membawa Al-Qur'an, ya harus suci. Tapi kalau kita niatnya membonceng orang gitu saja, tidak mikir apakah dia membawa Al-Quran atau tidak, maka tidak harus suci. Itu perbedaan-perbedaan dalam hukum. Walau fakodah mongko lamun kasepen sapa man almaa ing banyu wa turabalan lebu wa musliman lan ing wong muslim sikotan kang kena den percaya sapa muslim. Ini masalah seandainya kita menemukan Al-Quran di suatu tempat yang tidak layak misalnya, kemudian mau berwudu tidak ada air, mau tayamum juga tidak ada debu, orang lain yang muslim juga tidak ada, jaza mengko wenang bal wajaba balik wajib apa hamluhu nggawa mushaf ma'al hadasi bareng sartane hadas. In khofa lamun kuatir sapa man alaihi ing atase mushaf kafiron ing wong kafir. Jadi kita tetap harus membawa, harus menyelamatkannya, bahkan wajib walaupun dalam keadaan hadas, apabila kita khawatir nanti kalau ditinggal dibuat mainan oleh orang kafir. Au tanajjasa utawa kena najis apa mushaf, atau kalau dibiarkan misalnya ada ayam yang mengeram di situ misalnya, maka kita harus menyelamatkan, harus membawa walaupun keadaan tidak suci. Au diaan utawa kasio-sio, jadi terlantar tetap. Jadi Al-Quran harus kita jaga, harus kita perhatikan di mana tempatnya. Jangan sampai Al-Quran itu seperti kertas yang tidak berguna di tempat seperti sampah. Wajibu lan wajib apa atayamumu tayamum ing qadara lamun kuasa sapa man alaihi ing atase tayamum. Kemudian apabila kita menemukan Al-Quran di tempat yang tidak selayaknya, kemudian kita tidak memiliki wudhu, adanya debu, maka kita wajib tayamum kemudian membawa Al-Quran ke tempat yang sepestinya. Wa yakhillu wallahu a'lam. Al-Fatihah.